Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Qur'ani 6C, yaitu setelah hafalan. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk yang pertama, dasar hukum dari Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan perintah bersuci sebelum sholat, yaitu wudhu, mandi wajib, tayamum jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 43, ayat ini menjelaskan larangan sholat dalam keadaan junub, perintah mandi wajib, kebolehan tayamum saat tidak ada air atau sakit. Untuk selanjutnya yaitu wudhu. Pengertian dari wudhu. Wudhu adalah bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah sholat dan ibadah tertentu. Dalam surat Al-Maidah, tata cara wudhu yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, untuk fungsi wudhu yaitu menghilangkan hadas kecil. Syarat sah sholat, tawaf, membaca Al-Quran menurut jumhur. Dan untuk yang membatalkan puasa yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur, kencing, buang angin, dan juga buang air, serta hilang akal, menyentuh kemaluan, tidur nyenyak. Maksudnya tidur nyenyak di sini itu tidur dalam keadaan pulas dan tidak tahu apa yang sesuatu keluar dari dua jalan itu karena dalam keadaan tidak sadar. Nah, terus selanjutnya yaitu mandi wajib, yaitu penyebab mandi wajib junub, haid, nifas, dan melahirkan. Nah, yaitu untuk selanjutnya mandi wajib atau ghusl. Nah, mandi wajib adalah bersuci dengan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Penyebab mandi wajib adalah 1. Junub, 2. Haid, 3. Nifas, 4. Melahirkan. Yang kelima, masuk Islam menurut sebagian ulama. Nah, dan juga tata cara mandi wajib yaitu dengan 1. Niat, 2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh, 3. Tidak ada bagian tubuh yang terhalang air. Yaitu untuk selanjutnya tayamum. Nah, tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi. Dibolehkan tayamum jika tidak ada air, sakit, dan tidak boleh terkena air, dan air sangat terbatas. Tata cara tayamum yaitu yang pertama niat, kedua menempukkan tangan ke debu suci, 3. Mengusap wajah, 4. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Hal yang membatalkan tayamum yaitu menemukan air. Ketika kita sudah menemukan air, ya kita tidak jadi tayamum karena sudah menemukan air. Yaitu untuk selanjutnya yang kedua, hilang uzur, sembuh dari sakit. Jadi kalau kita sudah sembuh, jadi kita pakai air gitu. Jadi kita nggak jadi pakai bertayamum pakai debu tadi. Yaitu yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu seperti menyentuh kemaluan, keluar najis dari kubul dan dubur dari dua jalan itu tadi. Baik, terima kasih. Yaitu untuk selanjutnya tentang waktu sholat. Penjelasan waktu sholat dalam ayat. Ayat ini menjadi dalil penetapan waktu-waktu sholat fardu. Duluki asyam, tergelincirnya matahari. Matahari mulai condong ke barat, menandai masuknya sholat duhur. Dilanjutkan sholat asar. Ila ghasyakil lail, sampai gelapnya malam. Gelap malam setelah hilangnya cahaya merah di langit menandai waktu sholat maghrib, sholat isya. Quran al-Fajr, sholat subuh, disebutkan khusus karena keutamaan yang menandai
sholat subuh disebutkan Qur'anul Fajr karena bacaan Al-Quran dalam sholat subuh lebih panjang dan disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk selanjutnya pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi yang sedang bepergian atau musafir. Sholat yang boleh diqashar hanya yang 4 rakaat, yaitu duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, yang tidak boleh diqashar yaitu sholat subuh dan maghrib. Untuk sholat subuh 2 rakaat, untuk maghrib 3 rakaat. Syarat boleh qashar yaitu sedang dalam perjalanan musafir, jarak perjalanan 80 sampai 90 km menurut jumhur ulama. Perjalanan bukan untuk bermaksiat, sudah keluar dari batas kampung atau kota, tidak berniat menetap lebih dari 4 hari menurut mazhab. Nah, untuk perbedaan qashar dan jamak, qashar yaitu meringkas sholat, sedangkan jamak menggabungkan waktu. Qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sedangkan jamak zuhur sampai asar atau maghrib sampai isya. Nah, untuk qashar khusus untuk musafir, sedangkan jamak bisa musafir dan hujan. Dan untuk qashar berdasarkan surat An-Nisa ayat 101, sedangkan jamak berdasarkan hadis. Berikut untuk selanjutnya yaitu tentang sholat jamaah. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama dengan imam dan makmum. Dalam ayat ini, yaitu ayat tadi, sholat jamaah dilakukan dalam kondisi takut atau ancaman musuh, sehingga tata caranya disesuaikan dengan situasi. Berikut untuk tata cara sholat jamaah dalam surat An-Nisa ayat 102. 1. Makmum dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama sholat bersama imam, kelompok kedua berjaga-jaga menghadapi musuh. Yang kedua, kelompok pertama sholat 1 rakaat bersama imam dan setelah sujud mereka mundur untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, kelompok kedua datang menggantikan dan sholat 1 rakaat bersama imam. Yang keempat, penyempurnaan rakaat, yaitu masing-masing kelompok menyempurnakan sholat sendiri. Dengan cara ini, sholat tetap terlaksana, keamanan tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk selanjutnya tentang hadap kiblat, yaitu untuk latar belakang hadap kiblat sendiri itu. Pada awal Islam, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi dan munafik mencela ketika arah kiblat akan diubah. Dan selanjutnya Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa kiblat adalah perintah Allah, bukan keinginan manusia. Nah, untuk hukum menghadap kiblat, yaitu wajib menghadap kiblat saat sholat bagi yang mampu. Jika tidak tahu arah pasti, boleh berijtihad atau perkiraan. Sengaja tidak menghadap kiblat tanpa uzur, sholat tidak sah. Nah, untuk selanjutnya keempat, hikmah menghadap kiblat. Melatih ketaatan kepada Allah, menyatukan arah dan persatuan umat Islam, menegaskan identitas umat Islam, membuktikan iman melalui ketaatan bukan kebiasaan. Yaitu untuk kesimpulannya dari surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 144 menjelaskan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kiblat sholat umat Islam adalah Masjidil Haram, dan juga
menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu memakmurkan masjid. Dalam surat At-Taubah menjelaskan orang yang berhak dan layak memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, takut hanya kepada Allah. Memakmurkan masjid bukan sekedar membangun fisiknya, tetapi rajin sholat berjamaah, menghidupkan kegiatan ibadah dan keilmuan, menjaga adab dan kebersihan masjid. Mereka inilah orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 114 menjelaskan mengecam orang yang keras, ya, atau mengecam, ayat ini mengecam keras orang yang menghalangi ibadah masjid, merusak atau menghancurkan masjid, menyebabkan masjid sepi dari ibadah. Masjid adalah tempat suci untuk mengingat Allah, ibadah, sholat, ibadah dan kegiatan keislaman. Orang yang merusak atau menghalangi fungsi masjid terhadap perbuatan zalim dan mendapatkan ancaman azab. Nah, hubungan kedua ayat. Dalam surat At-Taubah ayat 18 perintah memakmurkan masjid, sedangkan Al-Baqarah larangan menghalangi dan merusak masjid. Dalam surat At-Taubah pujian bagi orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah kecaman bagi orang yang zalim. Dalam surat At-Taubah menghidupkan masjid, dan dalam surat Al-Baqarah mematikan fungsi masjid. Berikut untuk cara memakmurkan masjid, yaitu sholat berjamaah tepat waktu, mengadakan pengajian dan kajian, mengajarkan Al-Quran, menjaga kebersihan dan ketertiban, mengelola masjid dengan amanah. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu penjelasan ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang beriman, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan infak. Zakat menjadi bukti keimanan yang benar, bukan hanya di hati, tetapi juga dalam perbuatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 penjelasannya yaitu zakat selalu disebut bersanding dengan sholat, menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban utama dalam Islam. Zakat berfungsi membersihkan harta dan jiwa. Pengertian zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat. Zakat fitrah dikeluarkan saat bulan Ramadan, membersihkan jiwa setelah berpuasa. Zakat mal atau zakat harta, zakat emas, perak, uang, zakat pertanian, zakat perdagangan, dan lain-lain. Hikmah zakat yaitu membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa peduli dan solidaritas, mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan keberkahan harta. Hubungan sholat dan zakat. Sholat hubungan manusia dengan Allah, sedangkan zakat hubungan manusia dengan sesama. Keduanya harus seimbang dalam kehidupan seorang muslim. Untuk kesimpulannya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 43 menegaskan kewajiban zakat. Zakat adalah ciri keimanan. Zakat menyempurnakan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk selanjutnya tentang zakat 1/5 lebihan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan prinsip infak dan zakat, yaitu harta yang dikeluarkan adalah lebihan dari kebutuhan pokok. Islam tidak memberatkan. Zakat dan infak diambil dari harta yang lebih,
bukan yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari. Ayat ini menanamkan sikap peduli sosial dan keseimbangan ekonomi. Jadi, zakat dan infak bertujuan membersihkan harta, membantu sesama, tidak menyulitkan pemberi. Untuk selanjutnya dalam surat Al-Anfal ayat 41. Pengertian zakat seperlima atau humus. Humus adalah seperlima bagian dari harta rampasan perang ghanimah yang dikeluarkan untuk kepentingan umat Islam, khususnya pada harta rampasan perang, bukan zakat mal. Pembagian seperlima atau humus. Bagian seperlima tersebut diperuntukkan bagi Allah untuk kepentingan agama, Rasul semasa hidup Nabi, kerabat Rasul Bani Hashim, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil atau musafir. 4/5 sisanya dibagikan kepada para pejuang. Hubungan surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Anfal ayat 41, yaitu surat Al-Baqarah mengeluarkan harta dari kelebihan, sedangkan surat Al-Anfal ayat 41 ketentuan khusus zakat seperlima atau khumus. Keduanya menegaskan bahwa Islam mengatur harta dengan adil, menjaga kesejahteraan sosial, mengutamakan kepentingan umat. Hikmah zakat seperlima: menjaga keadilan dalam pembagian harta, membantu golongan lemah, menguatkan solidaritas umat, menunjukkan bahwa harta adalah amanah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk selanjutnya tentang puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan puasa diwajibkan bagi orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Puasa bukan ibadah baru, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuan puasa adalah membentuk ketakwaan, melatih menahan hawa nafsu, kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184 menjelaskan puasa dilakukan hari-hari tertentu, yaitu bulan Ramadan. Islam memberi keringanan rukhsah bagi orang sakit, musafir dalam perjalanan jauh. Mereka wajib mengganti atau mengqadha di hari lain. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, orang tua renta wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Allah menegaskan bahwa puasa adalah kebaikan, bukan beban. Hikmah puasa yaitu menumbuhkan ketakwaan, melatih kesabaran dan pengendalian diri, menumbuhkan empati kepada orang miskin, membersihkan jiwa dan akhlak. Yaitu untuk pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Ta'ala. Yaitu untuk selanjutnya awal dan akhir Ramadan, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 185. Penjelasannya yaitu penjelasan awal Ramadan. Awal Ramadan ditandai dengan terlihatnya hilal atau bulan sabit, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ungkapan man syahida minkumus syahra berarti siapa yang menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, baik dengan ruqyatul hilal atau hisab perhitungan menurut ijtihad ulama. Sejak ditetapkan masuk Ramadan, puasa wajib dimulai. Penjelasan akhir Ramadan. Akhir Ramadan terjadi ketika hilal bulan Syawal terlihat atau Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Saat Ramadan berakhir, puasa Ramadan selesai, masuk 1 Syawal atau Idul Fitri. Keringanan dalam ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga menegaskan orang sakit dan musafir boleh tidak berpuasa
tetapi wajib mengganti atau mengqadha di hari lain. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Berikut untuk selanjutnya yaitu tentang amaliyah Ramadan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dan sampai 187. Berikut penjelasannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, penjelasan Allah menegaskan bahwa Dia sangat dekat kepada hambanya. Doa dianjurkan untuk diperbanyak, terutama di bulan Ramadan. Ramadan adalah waktu mustajab doa karena hati lebih khusyuk, ibadah lebih intens. Allah memerintahkan memenuhi perintahnya, beriman dan taat agar mendapat petunjuk. Amaliyah Ramadan dalam ayat ini yaitu memperbanyak doa, memohon ampunan, rahmat dan hidayah, berdoa saat puasa, berbuka dan malam hari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ayat ini menjelaskan beberapa amalan penting di dalam Ramadan, yaitu boleh makan dan minum di malam hari sampai terbit fajar, menunjukkan Islam tidak memberatkan. Yang kedua, waktu puasa jelas dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, menjaga diri di siang hari, menahan hawa nafsu, menjaga akhlak dan perilaku. Yang keempat, iktikaf di masjid. Dianjurkan terutama di malam 10 malam terakhir, fokus ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Amaliyah Ramadan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 186 hingga 187, yaitu berpuasa dengan benar dan ikhlas, memperbanyak doa, menjaga akhlak dan hawa nafsu, memperbanyak ibadah malam seperti sholat, zikir, doa, melaksanakan i'tikaf, meningkatkan ketaatan dan keimanan. Berikut selanjutnya untuk penjelasan tentang haji, yaitu dasar hukum dan kedudukan haji dalam surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Isi pokok ayat yaitu Ka'bah Baitullah di Mekah adalah rumah ibadah pertama bagi manusia. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maqam Ibrahim, haji bagi orang yang mampu, istidhaq. Penjelasan yaitu haji adalah rukun Islam kelima. Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup bagi yang mampu fisik, mampu biaya, aman dalam perjalanan. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj ayat 27, yaitu seruan dan keutamaan haji. Penjelasannya yaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia berhaji. Haji adalah ibadah lintas bangsa dan generasi, menunjukkan kesungguhan dan pengorbanan persatuan umat Islam sedunia. Untuk dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 199, yaitu tata cara dan aturan pelaksanaan haji. Ayat 196, perintah menyempurnakan haji dan umroh karena Allah, menjelaskan dam atau denda bagi yang melanggar aturan ihram. Ayat 197 menentukan haji, bulan-bulan haji, larangan ihram, larangan selama ihram yaitu rafat atau hubungan suami istri, fusyuk, maksiat, jidal, bertengkar. Ayat selanjutnya 198, boleh mencari karunia Allah, berdagang saat haji, perintah berzikir kepada Allah. Ayat 199 yaitu perintah wukuf di Arafah bersama jamaah, memohon ampunan kepada Allah. Berikut untuk selanjutnya yaitu doa dan pasca haji. Surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202, yaitu surat Al-Baqarah ayat 200. Penjelasannya adalah pasca haji bukan waktu lalai, tetapi memperbanyak
zikir, dan doa. Allah menegur orang yang doanya hanya berorientasi dunia tanpa memikirkan akhirat. Orang seperti ini tidak mendapat bagian di akhirat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Untuk selanjutnya ayat 201 penjelasannya adalah doa ini yaitu doa paling lengkap dan utama karena mengandung kebaikan dunia, rezeki, kesehatan, amal soleh, kebaikan akhirat, ampunan dan surga, dan perlindungan dari siksa api neraka. Doa ini mencerminkan keseimbangan hidup, yaitu doa yang biasanya kita gunakan ya kan dalam sehari-hari. Sewaktu kita berdoa waktu ketika sholat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 202 penjelasannya, yaitu setiap orang akan memperoleh balasan sesuai amal dan doanya. Allah cepat perhitungannya, tidak ada amal yang sia-sia, dan amal yang ikhlas akan mendapat pahala yang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk yang terakhir ayat hukum makanan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Makanan yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercakik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, kecuali sempat disembelih secara syar'i. Untuk dalam surat Al-Maidah ayat 4-5 yaitu prinsip halal dan baik. Allah menghalalkan makanan yang baik, thayyib, hewan buruan halal jika dilatih, dilepas dengan menyebut nama Allah. Makanan ahli kitab halal dengan ketentuan sesembelihan dengan yang benar. Dalam Islam tidak menekankan kehalalan tetapi juga kebaikan dan kebersihan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yaitu penegasan larangan makanan haram. Yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Darurat memperbolehkan yang terlarang selama tidak melampaui batas. Yaitu untuk selanjutnya dalam surat Al-An'am ayat 138-139 yaitu tradisi jahiliyah yang sesat. Orang jahiliyah mengharamkan makanan tertentu berdasarkan adat dan kebohongan. Ada hewan yang tidak boleh dimakan, hanya boleh dimakan laki-laki, atau haram atau diharamkan untuk perempuan. Allah menolak pengharaman tanpa dasar wahyu. Dan surat Al-An'am ayat 145 yaitu penegasan daftar makanan haram. Allah menegaskan kembali bahwa yang benar-benar haram hanyalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Selain itu hukumnya halal kecuali ada dalil lain. Dalam surat At-Tahrim ayat 1 larangan mengharamkan yang halal. Allah menegur Nabi SAW mengharamkan sesuatu yang halal demi menyenangkan orang lain. Pelajaran penting yaitu yang bisa diambil, tidak boleh mengharamkan yang halal. Hukum halal dan haram hanya milik Allah. Kesimpulannya adalah Islam menetapkan aturan jelas tentang makanan halal dan haram. Yang haram disebutkan secara terbatas dan tegas, darurat menjadi pengecualian. Mengharamkan tanpa dalil adalah kesalahan. Makanan halal harus juga baik, bersih, dan bermanfaat.